Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian, selamat datang kembali di Gorengan. Ngobrol santai, topik warung kopi. Ya, apa dia? Ngobrol santai, topik receh, warung Kopi. Warung kopi. Warung kopi ini harusnya tuh dihilangkan. Iya, emang dari dulu ada warung kopinya kok yang ada sekarang nih. Aku nih agak ngantuk. Kurang enak Ngantuk. badan Oh, gara-gara kurang enak musim badan. pancaroba. Oh iya. Ini maklum. Selama ini kita terkendala kalau banyak nggak syuting ya kan, Ya. nggak record, jadi ya mohon maaf ya teman-teman kalau nunggu konten kita kelamaan. Nah, kali ini yang lagi hangat nih bro, ini ada beberapa kasus nih bro, yang ya menurut aku patut kita bahas lah. Ya, silahkan siap-siap. Ya. Seram sebenarnya. Agak serem ya? Serem. Kasusnya memang agak serem sih, cuman gimana ya, di saat ya lagi mau membangun citra baik, ya kan, Ya. ternyata masih ada aja oknum-oknum yang ya bertindak, namanya oknum ya, bertindak tidak seharusnya bro. Nah, ente tahu kasusnya apa aja bro? Ya, seorang polisi ketahuan instansi ya pemerintah. Salah satu instansi pemerintah ketahuan terbocorkan salah satu melalui WhatsApp ya, Iya, jadi senilai ratusan juta rupiah. ya, jadi ada salah satu oknum ya di salah satu instansi bukan pemerintahan yang berkaitan dengan hukum malah ya. Ya, Jadi dia itu chatnya bocor, bocornya itu bocor kali, ya. tidak disensor-sensor. Jadi dia tuh bawahannya itu kecewa dengan atasan. Jadi ceritanya tuh atasannya tuh menekan dia untuk mencarikan duit senilai ya, senilai Ratusan juta rupiah. 600 juta rupiah bro. Aku sudah mengkamuflasekan ya. Nggak apa-apa kan? Itu aku udah nyebutkan loh. Oh iya. Mana harus kita Aku cuma jangan 600 juta itu apa gitu kan. Nah, jadi anak buahnya ditekan untuk cari duit bro, secara ilegal. Pokoknya harus dapat duit segitu. Ya, Nah. itu dapat dari mana lah kalau mau Dapat dari mananya ya? pasti insya Allah ilegal, ilegal lah ya. Ya. Entah itu dari mana-mana kita nggak tahu kan. Pokoknya setorannya Pak siap sampai detail bro. Chatnya itu dipambangkan sampai detail. Chatnya itu ya Pak saya baru setor sekian. Listnya ada bro. Apa listnya apa? Chatnya ada. Chatnya ada, Chatnya dan ada dan juga historinya, histori transferannya untuk ada. apa yang sudah dilakukan, Ini lebih Pak, mencapai. laporannya. Tapi Nah, pada saat terakhir, pada saat terakhir atasannya ini minta cepat. Sedangkan kondisinya kalau saya baca dari chat tersebut, kondisinya itu masih dalam rangka suasana libur lebaran atau libur apa gitu kan. Ya. Yang jelas bawahannya maaf Pak, setoran belum bisa maksimal karena masih banyak tempat yang tutup. Ngomongnya seperti itu. tapi menurut lo ada bagusnya loh dia berani bersuara. Ya, Enggak sih? akhirnya apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia dimutasi bro. Dimutasi karena nggak bisa memenuhi itu, dimutasi. Nah, kecewalah si bawahannya ini dan menyebarkan itu. Dan sampai sekarang nih kasus Tapi sekarang satu lu patut acungi jempol nggak sih bahwa itu berani? ya patut acungi jempol sih. Acungi jempol. Tapi sekarang dia jadi DPO bro. Udah membocorkan yang untuk kemaslahatan baik, tapi sekarang jadi DPO. Dari DPO kenapa? Karena dia tuh tidak muncul atau tidak bertugas di kesatuan di tempat yang dipindahkan itu. Salah juga ya. Salah juga. Karena kalau dari sisi dia, tadi sempat ada diwawancarai ya. Dia merasa tidak aman untuk pindah ke tempat yang baru karena takut diapa-apakan gitu kan. Karena sudah membocorkan hal ini ke publik. Berarti itu PR juga nih untuk Dan dia minta perlindungan saksi bro. berarti kalau udah dia bisa ngomong kayak gitu berarti Nyawanya terancam kan. berarti ini instansi yang ingin berubah ini juga ada something wrong juga dalam suatu
tempat ya berarti ya, karena Nah. dia juga merasa terancam nyawanya ya. Nah, pertanyaan aku nih bro, patut nggak dia minta perlindungan saksi? Pertanyaan aku pribadi nih ke MT nih. Kalau aku sih ya patut dong, Oh. patut dong. Ya disitulah bukti nyata yang untuk bisa dibuat agar bisa buktinya itu valid ya. Tapi bukankah tempat perlindungan saksi itu orangnya isinya orang itu juga? Gimana menurut Mas Alif? Apakah lembaga perlindungan saksi itu isinya orang-orang dia semua gitu? Orang-orang yang seperti itu juga? Menurut Mas Alif gimana? Ini narasumber baru kita ini. Orang hukum ya? Lembaga perlindungan saksi dan korban ya. Iya. Kalau kita telaah dari kasus yang sebelumnya seperti Verdi Sambo, di situ mungkin kita bisa menarik kesimpulan lembaga perlindungan saksi dan korban itu seharusnya tugas pokok fungsinya apa? Ini kan melindungi korban, saksi. Tapi saat saya ini melihat kasus Verdi Sambo itu tuh tunggu harus ada tuntutan dari netizen dulu kan? Viral kan? Betul kan? Iya, betul. Nah, kasus ini kan juga viral nih. Nah, ini viral baru, berarti ini tunggu viral dulu baru baru di apa? Diurus. Waduh, itu kan sebenarnya di undang-undang lembaga perlindungan saksi dan korban kan udah tertera tugas pokok fungsinya apa. Oke. Dan itu udah pasti. Dan disitulah alasan mengapa mereka dibentuk kan. Betul. Jadi ya saya semoga harap di kasus ini lembaga perlindungan saksi dan korban ini menjalankan sesuai tupoksinya. Betul. Tidak menutup mata dan tidak yang menjalankan bukan wewenangnya. Betul. Berarti si pelapor ini yang membocorkan ini bahwa ini Si sakit hati ini lah ya ya. si sakit Siap. hati ini ya patut kita lindungi dong. Patut dong. Harus. Sebagai warga masyarakat juga iya. mau ini ya. Aku satu lagi nih, boleh Ah. itu nggak? Apa tuh? Wajahnya ganteng nggak kayak Baradae? Itu bukan substansi masalahnya. Harus kan sesuai peraturannya di situ udah pasti mereka melindungi saksi dan korban kan itu udah pasti Iya. fungsinya. Dan Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 45 dan mereka harus menjalankan peraturan itu. Undang-undang itu kan memang pada dasarnya adalah produk hukum. Iya. Jadi institusi lembaga perlindungan saksi dan korban ini harus sebagai institusi yang menjalani hukum bukan sebagai unsur politik. Jadi itu. Cuman itu bro yang gua ingat tuh kan. Nah, apa tuh? Tadi kan lu bilang tentang harus netizen yang bergerak. Nah, Kemarin kan Baradae kan semua netizen bergerak semua bro. itu. Bukan satu netizen, mungkin itu salah satu aib dari ini institusi Polri ya karena oknumnya ya. Seorang jenderal bintang 2 terkena kasus yang seperti itu kan. Iya. Itu sebuah aib lah untuk institusi Polri dan itu sebagai cambukan Polri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Iya. Karena memang nggak ada yang sempurna. Betul. Namanya sebuah organisasi pasti ada oknum di dalamnya gitu kan. Betul. Tinggal banyak apa enggaknya gitu kan. Nah, satu lagi nih, ada kasus Ada yang lagi? viral lagi nih. Ini di Lampung, kalau nggak salah kasusnya di Lampung tentang Lu tadi gak ada Rumah. ngomong bro. rumah salah satu petinggi salah satu instansi tadi lah ya. Aku tadi nyomong ya. Salah satu tingginya menjadi tempat untuk rumah tinggal bagi TKI ilegal, alias Waduh. disangkakan sebagai tempat perdagangan manusia. Human trafficking. Nah, itu gimana tuh menurutmu? Kalau kita telaah dari unsur HAM sendiri, ya, itu kan sudah melanggar hak asasi manusia. Iya. Yang dimana sini hak asasi manusia itu kan memang melekannya seperti ini. Saat kita lahir tuh hak asasi manusia itu memang sudah ada. Jadi negara tuh nggak perlu ngatur dan negara wajib melindungi itu. Betul. Dan saya sangat setuju jika institusi Polri sendiri melakukan penyelidikan internal. Betul. Karena tersangkanya sudah didapat ya. Dapat lah. Tersangka pelaku human trafficking ini
tertangkap tangan di rumahnya. Nah, rumahnya ini ternyata milik salah satu petinggi Polri. Nah, makanya itu tadi. Aduh, kabur. Makanya itu akan dilakukan penyidikan secara internal. Nah, ya. iya. Betul. Nah, Ya, itu patut diusut juga tuh Yang teman-teman. satu aja sih tentang human trafficking emang suatu saat yang berbahaya karena udah banyak kejadian sekali di luar negeri mereka ini udah dikirim mereka yang menyentuh lepas tangan Iya. dan ternyata salah satu petinggi ya kasus yang kau Iya, bilang ini ya. petinggi ya. Bahkan ya, naudzubillah min dzalik ya, namanya human trafficking ya. Memang dijanjikan untuk kerja di luar negeri. Betul kerja di luar negeri, tapi nggak tahu kerjanya jadi apa. Iya kan? Iya, Ya, betul. bisa juga menjual organ Itu tadi Prostitusi, itu sering prostitusi. seringnya prostitusi. Yang kedua yang kita nggak bisa tutup mata juga penjualan organ. Iya kan? Dikirim ke luar negeri, totonya dikirim dalam bentuk masih hidup, pulang-pulang udah mati gitu kan. Atau pulang-pulang ginjalnya hilang satu. Ya kan? Mana kita tahu. Nah, itu. Jadi ya sangat-sangat memprihatinkan lah ya. Prihatin lah Ya, soal soalnya di mana sekarang satu lembaga ini sedang bersih-bersih gitu kan. Betul nggak? betul untuk menjadi yang baik. Untuk melihat untuk menonjolkan sesuatu yang baik, malah ada lagi oknum-oknum yang ya di luar nalar lah ya, sampai berbuat hal-hal seperti itu ya kan. cari duit gak bro, dia kan kita gaji juga, Mereka kan sumpahnya pasti untuk pengabdian. Nah, jadi ya harusnya ya mengabdi dong gitu kan, pasti. bukan cari duit. Tapi bang, maaf saya percaya masih ada di situ oknum polisi yang baik. Saya Kalau gitu. oknum polisi bukan baik bro, masih ada polisi yang Yang baik. baik. Kalau oknum Ya dapat betul. jelek. Masih saya yakin dari di situ sekian banyak pasti ada polisi yang baik. Iya pasti ada. Dari banyak orang juga nggak mungkin jelek semua pak. Soalnya waktu itu saya ada pengalaman bro, ada satu orang polisi waktu itu saya ingin melaporkan suatu kasus pencemaran nama baik ya. Nah iya betul. Kan kalau di Kapolres kayak dosa saya disebutkan lah ya. Jadi di tempat itu polisinya tuh nunjukin jajarannya, maksudnya arah-arah macam gimana pembuat laporan. Betul. Di tempat mereka itu kan nggak bisa, nggak secanggih kan. Nah makanya saya disuruh ke Polda gitu untuk laporan. Nah itu kan salah satu contoh polisi yang baik kan. Betul. Habis itu dia masih nelpon malam, dia masih menelpon saya, bang gimana bang kasusnya udah gini apa iya. bang. Itu Nah, dari itu satu contoh. Saya mau kasih contoh lain lagi nih bro. banyak Contoh yang baik. Kalau tadi kan kita kan ngomongin yang agak-agak oknum lah ya. Satu lagi inovasi dari polisi bro. Nah kemarin nih aku kan SIM aku sedang udah mau habis lah ya. Udah mau habis. Ternyata buat SIM online. Nah, polisi atau institusi Polri juga mengeluarkan satu aplikasi yang sangat mempermudah masyarakat. Apa itu bang? Yaitu pembuatan SIM atau memperpanjang SIM dengan cara online. berapa biayanya? Biayanya untuk SIM online itu sekitar administrasinya nggak sampai 200 keseluruhan ya. Nah, Keseluruhan itu nggak sampai 200. berarti itu lebih murah dibandingkan kalau kita TKP ya. Lebih murah, Oke. lebih cepat, lebih praktis. Satu lagi aku tanya nih, Ribet. cepat gak? Cepat. Prosesnya cepat. Wah, berarti Cepat sekali. patut diapresiasi. Patut diapresiasi jempol. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke lokasi, nggak perlu repot-repot untuk tes psikotes yang ribet. Cukup kita ya lewat aplikasi semua lah, gampang. Seperti SKCK bang ya. Ya seperti SKCK juga gampang sekarang. Ya, itulah salah satu inovasi terbaik dari polisi. Mantap, semoga saya dukung oknum itu segera dibereskan. Iya. Saya masih percaya kok ada polisi yang jujur seperti yang diberita-beritakan yang berani bergerak untuk memproses Sambo. Contoh-contoh sebelumnya itu ya. Iya. Pasti ada tetap polisi yang baik. Saya masih percaya itu. Oke. Sekarang kalau gitu udah terlalu cukup panjang lebar kita Itu bahas. gara-gara kau yang memanjangkan seorang, Be. Aku gak nyangka baru saja jadikan 2 kasus kan. Gak ngerti lagi Karena aku. saya ada kasus satu lagi nih bang. Nanti lah itu kita bahas Nanti udah, di video-video berikutnya atau di kemudian hari. Ya. Oke, kalau gitu kalau kalian senang dengan video-video seperti ini jangan lupa klik like, share, and subscribe-nya ya. Dadah.